Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, tetap semangat. Ya, ini sudah masuki bulan Juli, di mana di kalender gereja kita bulan Juli adalah bulan keluarga, di mana kita diingatkan untuk terus bertumbuh di dalam iman bersama dengan keluarga kita dan juga rekan-rekan kita semua, rekan-rekan seiman kita, karena sesungguhnya kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Ya, dan melalui ibadah di bulan Juli ini nanti kita juga akan berjamuan kudus, dan sebelum kita masuk dalam ibadah, saja jemaat bisa bangkit berdiri, kita akan menyampaikan senyum dan ceria pada saudara kita sambil mengucapkan salam damai kepada saudara-saudara kita. Ya, baik, puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersyukur pada Tuhan atas segala rahmat dan kasih yang Tuhan berikan pada kita senantiasa. Kita akan pujikan satu lagu, syukur padamu ya Allah. Kita pujikan baik pertama ibadah ketiga. Sajak jemaat bisa bangkit berdiri. Jikalau baik kedua dan ketiga. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak kering. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas sukacita yang kau beri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kita semua, atas ibadah ini, atas ibadah pembukaan bulan keluarga, dan atas perjamuan kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa
Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekali. Amin. Seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Mari kita aminkan bersama. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, satu hal yang harus kita akui bahwa sampai saat ini, bahkan sampai kita beribadah pada hari ini pun, semua datang karena kasih dan kemurahan Tuhan semata. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, satu hal yang harus kita tetap yakin bahwa Tuhan selalu setia dan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memegang hidup kita, bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Mari kita akan mujikan satu lagu pujian kepada Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan,
kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mangga-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan? Selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan? Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan mengaturkan segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Ya, pergumulan maupun segala tantangan yang terjadi dalam hidup kita, segala persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Seringkali kadang memang terasa besar ya, seperti gunung yang menghalangi jalan kita. Dan seringkali juga itu mengguncang iman kita, iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, satu hal yang harus tetap kita ingat bahwa Tuhan tetap setia, tetap teguh, janjinya tetap, dan penyertaannya selalu tetap dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita akan memuji satu lagu menyambut doa syafaat yang nanti akan disampaikan oleh Pak Budi Kris. Kita akan pujikan satu lagu, Walau Gunung Tak Berpindah. Apakah masih ada harapan melewati tangisan, Rasa sesat di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. walaupun gunung itu tak berpindah. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun
yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Beribu tak akan iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Mari kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan untuk membawa doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami mengucap syukur untuk anugerah hidup, kekuatan dan kesehatan bagi setiap kami Tuhan selaku umat ciptaan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap anugerah yang boleh kami terima. Dan kami juga boleh mengucap syukur untuk setiap berkat yang boleh mengelilingi setiap kehidupan kami Tuhan. Baik dari pekerjaan kami, dari pelayanan kami, dan juga dari orang-orang yang Kau pakai boleh sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang senantiasa melingkupi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk tanggung jawab dan tugas yang boleh kami laksanakan Tuhan, baik dalam pekerjaan kami dan juga pelayanan kami. Semua demi kebaikan dan pekerjaan Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima. Tidak terlepas dari semuanya Tuhan, kami juga bergumul dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan untuk rekan-rekan kami yang dalam pergumulan, baik yang sakit, baik yang lanjut usia, baik yang sedang mengalami pergumulan di dalam hidup dengan keluarga mereka Tuhan. Kami menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Engkau berikan kesehatan baik yang sedang mengalami sakit melalui obat yang diminum, melalui perawatan-perawatan medis. Senantiasa Engkau menguatkan iman mereka dan bersandar hanya kepada Tuhan. Dan juga untuk orang tua kami dalam lanjut usia Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau membuat mereka untuk menjadi teladan iman bagi kami. Kiranya di masa tua mereka semakin berbuah lebat Tuhan, sehingga boleh memberikan teladan bagi kami untuk kami sebagai generasi penerus Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap rekan-rekan kami di dalam pergumulan hidup mereka, baik yang dalam mengalami masalah ekonomi, keluarga. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan bagi setiap mereka Tuhan. Dan juga buat rekan-rekan kami atau saudara kami yang sedang mengalami duka, khususnya untuk Ibu Pendeta Utari yang kakaknya telah Engkau panggil Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga besar, kiranya diberikan kekuatan, iman dan penghiburan yang hanya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Kami juga berdoa untuk kegerakan misi, untuk gereja-gereja GKMI di bawah naungan Sinode GKMI dan juga Yayasan PIPKA Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, untuk keselamatan yang telah Engkau berikan, serta panggilan mulia bagi gerejamu untuk menjadi saksimu sampai ke ujung bumi.
Kami berdoa bagi pelayanan misi di bawah naungan Sinode kami dan PIPKA. Curahkanlah Roh Kudus Tuhan untuk para pengurus, staf dan hamba-hamba Tuhan Yayasan PIPKA. Dan juga berikanlah hikmat, kesehatan dan perlindungan dalam setiap perintisan jemaat yang baru, pembinaan serta penyampaian kabar baik. Kami juga menyerahkan untuk setiap misionaris dan tenaga medis dan juga untuk pendidik yang melayani di ladang-ladang misi Tuhan. Utuslah lebih banyak pekerja ketuaan yang besar. Berikan mereka keberanian, ketahanan iman, dan kasih Kristus, agar mereka menjadi garam dan terang bagi masyarakat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja lokal. Jadikan gereja-gereja kami sebagai pusat kegerakan misi dan doa. Tolong jemaat untuk memiliki hati yang peduli terhadap jiwa-jiwa yang terhilang, serta aktif mendukung dalam pelayanan misi, baik melalui doa, dana, maupun tenaga. Kami juga berdoa bagi daerah-daerah yang belum terjangkau Injil Tuhan. Lembutkanlah hati setiap jiwa yang mendengar firman-Mu. Berikanlah damai sejahtera dan lawatan-Mu atas bangsa-bangsa. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk misi tahun pertama untuk gereja-Mu ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan boleh menyatukan setiap kami dalam persekutuan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk gereja-Mu ini boleh Engkau pakai sebagai ladang pelayan-Mu Tuhan. Bapa yang di surga, kami membawa setiap keluarga jemaat-Mu. Engkau jamah, Engkau pulihkan setiap rumah tangga agar menjadi tempat bertumbuhnya iman. Mampukan setiap suami, istri dan anak-anak-Mu hidup sebagai murid-murid-Mu Tuhan. Segenap hati mengasihi Tuhan, membaca firman, dan melakukan setiap kehendak Tuhan. Berikan hikmat bagi para orang tua agar dapat menjadi teladan yang hidup di tengah keluarga. Jadikan rumah tangga kami mezbah doa yang menyala-nyala, tempat di mana nilai-nilai kerajaan Allah boleh diajarkan, dipraktikkan dan diwariskan untuk generasi ke generasi. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh mengurapi gereja-Mu ini dalam menjalankan mandat misi-Mu Tuhan. Jadikan setiap keluarga kami menjadi terang dan garam di tengah lingkungan masyarakat. Biarlah kasih, damai sejahtera dan keteladanan hidup setiap keluarga Kristen memancarkan Kristus sehingga banyak jiwa yang dimenangkan dan dibawa mengenal keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yayasan TK dan PAUD Ester Bangsri Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk anak-anak-Mu dalam mendapatkan proses belajar mengajar dengan baik. Buatlah sekolah ini Tuhan untuk menjadi tempat yang nyaman bagi mereka untuk bermain, untuk bernyanyi bersama, untuk belajar bersama Tuhan. Sehingga sekolah ini boleh menjadi tempat yang membuat mereka nyaman sebagai tempat mereka untuk menimba ilmu dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk para guru dan staf juga para pendidik ya Tuhan, berikan mereka kesabaran dan kekuatan iman dalam mereka memberikan setiap pengajaran, pembelajaran yang baik untuk anak-anak kami Tuhan. Dan juga memberikan teladan iman, pengajaran tentang hidup sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang ada di gereja Tuhan, khususnya untuk di gereja KMI Bangsri ini Tuhan. Kami berdoa untuk hamba Tuhan, untuk pekerja gereja, untuk para penatua dan diaken, untuk para pelayan Tuhan yang lain, baik itu penerima tamu, petugas LCD, pemain musik, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Engkau buat hati kami Tuhan untuk senantiasa dimampukan untuk kami boleh melayani Engkau dengan penuh sukacita Tuhan. Berikan kami rasa rendah hati Tuhan. Berikan kami untuk rasa saling melengkapi, rasa saling menghormati bagi satu sama yang lain Tuhan. Agar setiap pelayanan kami boleh menjadi berkat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Kami juga berdoa untuk program penambahan ruang serbaguna
di gerejamu ini Tuhan. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang boleh memberikan persembahan untuk dalam proses pengerjaan dalam pembangunan ruang serbaguna ini Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang boleh membantu Tuhan dalam proses pengerjaan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menguduskan setiap persembahan ini Tuhan, sehingga pekerjaan untuk ladang Tuhan ini boleh selesai dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tukang yang sudah memulai tahap pengerjaan Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan buat mereka, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab mereka boleh selesai dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk panitia kemah keluarga, panitia bulan keluarga dan HUT gereja Tuhan. Banyak yang kami rencanakan Tuhan, banyak yang kami susun bersama Tuhan, sehingga program-program ini boleh berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan, baik itu melalui dana, pikiran dan tenaga kami. Engkau cukupkan Tuhan, sehingga kami boleh mengerjakan tugas-tugas kami dalam kami membuat program-program ini semuanya menjadi lebih baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin negara kami, dari Bapak Presiden, dari para menteri dan juga pemimpin daerah-daerah sampai ke desa-desa Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka Tuhan untuk boleh mengambil keputusan, sehingga keputusan itu boleh menimbulkan keadilan, kesejahteraan, perdamaian dan ketenangan bagi masyarakat di negara kami ini Tuhan. Dan kiranya negara kami ini Tuhan boleh tercipta keamanan, jauh dari segala krisis kekerasan, krisis ekonomi Tuhan. Dan buat kami semua untuk kami merasa takut akan Tuhan, untuk kami boleh melakukan hal-hal yang baik Tuhan di tengah-tengah kami, di tengah masyarakat, di tengah kehidupan di negara kami ini Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Banyak sekali doa-doa yang belum bisa kami ucapkan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan mengenal isi hati kami. Tuhan mengenal tujuan hati kami Tuhan. Kami percaya setiap apa yang boleh kami ucapkan ini boleh berkenan ke hadirat Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan hidup kami Tuhan, dan doa-doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan menerima sabda kebenaran firman Tuhan yang nanti disampaikan oleh Pak Pendeta Emeritus Sumihar Tambunan, sekaligus melayani perjamuan kudus. Dan sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan menerima satu pujian, persembahan pujian dari teman-teman kelompok Getsemani. Monggo.
Mari kita berdoa. Ini adalah saat bagi kami untuk membuka hati, membuka telinga, sehingga kami dapat mendengar, menerima pengajaran firman Tuhan. Kami dapat menghayatinya dan saatnya melakukan di sisa hidup kami. Urapi hamba-Mu dan pakai dalam segala keterbatasannya untuk menyampaikan pengajaran firman Tuhan. Biarlah setiap kami dapat sungguh-sungguh menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 4b sampai ayat 25. Demikian sabda Tuhan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya.
Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Amin. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tema hari ini dalam rangka bulan keluarga, sinode kita memberi tema Mahligai Cinta yang Pertama. Mahligai Cinta yang Pertama. Nah, semua dijadikan Tuhan dalam tatanan yang harmoni. Kalau kita membaca mulai dari kitab Kejadian 1 dan 2, semuanya tertata rapi dan harmoni. Semuanya baik adanya. Alkitab mencatat bahwa pada waktu langit dan bumi dijadikan Allah, belum ada semak apapun dan belum ada tumbuh-tumbuhan apapun, gersang, tandus. Dari yang tidak harmoni itu, kemudian Tuhan menjadikan alam semesta menjadi harmoni, tertata dengan baik. Lalu Tuhan juga menciptakan tumbuh-tumbuhan dan pengairan agar dapat tumbuh-tumbuhan itu bertumbuh dengan baik. Ada pengairannya dan disediakan oleh Tuhan. Kemudian untuk mengelola lingkungan yang asri itu, Allah menciptakan manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, sehingga ciptaannya itu menjadi makhluk hidup. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita harus menyadari bahwa tubuh kita ini dari debu dan tanah. Lalu Tuhan menghembuskan nafas hidup melalui hidung kita. Lalu manusia yang dibentuk dari debu tanah ini menjadi makhluk yang hidup, bergerak, beraktivitas. Itu menunjukkan bahwa kita tergantung pada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa dalam hidup. Kita bergantung penuh karena nafas kehidupan diberikan oleh Tuhan. Kemudian manusia diperintahkan untuk mengusahakan dan memelihara lingkungan di mana dia hidup. Inilah tugas yang pertama. Kita diminta untuk mengusahakan dan memelihara lingkungan di mana kita hidup.
Saudara, ini untuk menjaga harmonisasi. Kalau kita tidak mengusahakan, mengerjakan, mengupayakan, dan memelihara lingkungan sekitar kita, demikian tugas yang pertama yang diberikan Tuhan pada manusia. Kita harus memahami hal ini. Selain dari tugas itu, manusia diperintahkan boleh makan semua buah pohon dalam taman ini dengan bebas. Diberikan makanan, menikmati makanan yang bisa dimakan dengan bebas. Tetapi buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh dimakan. Bila engkau melanggarnya, maka engkau akan mati. Mati secara fisik untuk selama-lamanya, mati dalam pengertian hubungan dengan Tuhan Sang Pencipta menjadi terputus. Kalau manusia itu melanggar perintah Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, menyadari akan tugas dan tanggung jawab yang besar itu, maka Tuhan menyediakan seorang penolong yang cocok, yang pas, yang sepadan dengan manusia itu. Dan setelah wanita itu diciptakan, dijadikan, dibawa kepada Adam. Maka Adam berkata, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Mereka diberkati Tuhan untuk beranak cucu dan dengan tetap berpegang pada aturan-aturan yang ditetapkan Tuhan Allah. Pernikahan atau keluarga menjadi tempat istana mahligai cinta yang pertama. Saudara, di sini keluarga diciptakan Tuhan. Ya, jadi termasuk sampai sekarang keluarga kita ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang mempersatukan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengizinkan kita untuk beranak cucu. Perhatikan, keluarga dipakai Tuhan untuk menjadi teman sekerja Allah meneruskan harmonisasi kehidupan. Jadi setiap keluarga yang dimulai dari dalam keluarga membentuk, melakukan, menegakkan, mengajari supaya bagian dari keluarga ini meneruskan harmonisasi kehidupan yang sudah diciptakan Tuhan. Gereja terdiri dari keluarga-keluarga. Coba bayangkan, kalau keluarga-keluarga jemaat di GKMI Bangsri satu persatu mencoba menerapkan harmonisasi kehidupan di keluarganya, maka keluarga yang satu dan satu-satu semua bergerak, maka harmonisasi dalam kehidupan di jemaat GKMI Bangsri akan terwujud. Dan kalau harmonisasi itu sudah dimulai dalam keluarga, dalam rukun tangga, maka keluarga ini menjadi berkat, mewarnai keluarga-keluarga lain untuk mewujudkan harmonisasi kehidupan. Karena Tuhan menghendaki supaya harmonisasi itu terwujud dalam hidup. Karena pada mulanya diciptakan Tuhan semua harmoni, tertata dengan baik, dengan rapi. Coba bayangkan, manusia tidak perlu kerja keras, tinggal metik buah yang sudah ada. Pengairannya tersedia dengan baik, semua harmoni. Ketika keluarga itu tunduk pada otoritas Allah, maka
keluarga itu dapat berfungsi dengan baik dan dapat menjadi berkat dan berdampak untuk menjaga harmonisasi kehidupan dengan baik. Jadi kita diminta tunduk pada otoritas Allah dalam hidup. Jadi kalau kita sudah tidak tunduk pada otoritas, kalau di dalam kehidupan kita secara spiritual, kita harus tunduk pada otoritas Allah yang menciptakan kita. Ketundukan kita pada otoritas Allah akan kita wujudkan juga ketundukan kita kepada orang dalam keluarga, orang tua. Kita tunduk. Lalu kita tunduk juga dalam otoritas di gereja. Kepada gembala jemaat, penatua diaken, kepada orang-orang yang dituakan di jemaat. Tetapi kalau roh ketundukan itu tidak ada, yang ada roh perlawanan dari dalam diri, rusak semuanya. Coba lihat, rusak semuanya. Di gereja rusak, di keluarga rusak, berdampak semuanya. Di tengah-tengah masyarakat pun menjadi rusak. Nah inilah saudaraku ini kasih Tuhan, bagaimana kita dipanggil, dipakai oleh Tuhan setiap keluarga untuk memelihara, mengupayakan harmonisasi kehidupan. Ini tugas kita. Tugas kita semua. Tetapi ketika keluarga itu tidak tunduk pada otoritas Allah, maka terjadilah disharmoni. Coba lihat ya. Kalau sudah tidak tunduk Allah, tidak tunduk pada Allah. Kalau orang sudah tidak tunduk pada Allah, cenderung dia tidak tunduk pada otoritas di rumah tangga. Dia juga menjadi tidak tunduk pada otoritas di gereja. Jadi laku hidupnya merusak. Merusak semuanya. Persaudaraan menjadi rusak. Lingkungan hidup menjadi rusak. Relasi pun menjadi rusak. Karena tidak ada ketundukan kepada otoritas Allah. Muncul kebencian. Muncul perseteruan. Muncul permufakatan yang kotor yang dibungkus dengan agama. Muncul pembunuhan. Muncul fitnah dan berbagai-bagai hal yang tidak baik. Muncul semuanya. Dalam hidup, dalam keluarga. Nah, kita lihat juga banyak keluarga-keluarga yang persaudaraan di antara anak-anaknya menjadi rusak. Ada karena harta warisan, ada karena sesuatu. Di gereja juga begitu. Rusak persaudaraannya. Padahal Mennonite menekankan nilai-nilai persaudaraan. Bagaimana kita satu dengan yang lain, sungguh-sungguh mengikat persaudaraan di antara kita. Memang secara daging tidak ada, atau bisa dikatakan kita tidak punya ikatan. Tetapi di dalam Kristus engkau yang jauh menjadi dekat. Kristus yang menyatukan kita. Kristus yang membuat kita satu dengan yang lain penuh dengan persaudaraan. Coba bayangkan. Saudara kan dulu tidak kenal satu dengan yang lain. Ada orang datang ke sini lalu kita sapa. Kita anggap sebagai saudara kita di dalam hidup. Tetapi karena keluarga itu tidak tunduk pada otoritas Allah, maka ini muncul semua. Kebencian muncul. Pembunuhan muncul.
Itulah yang terjadi ketika keluarga melanggar aturan-aturan untuk menjaga harmonisasi. Jadi ketidaktundukan kepada Allah membuat manusia itu melanggar semua aturan-aturan menjaga harmonisasi kehidupan. Ditabrak semuanya. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 3 dan selanjutnya sampai saat ini, dosa merusak tatanan kehidupan yang sudah ditata oleh Tuhan dengan baik. Dirusak semuanya. Dosa itu merusak. Merusak perlahan-lahan maupun merusak secara destruktif langsung. Ini tadi saya katakan persaudaraan menjadi rusak, lingkungan hidup menjadi rusak, relasi antara satu dengan yang lain menjadi rusak, ada pembunuhan, kebencian, semua muncul. Nah, pertanyaan kita sekarang, apakah situasi seperti ini dapat berubah? Dapatkah kita kembali mewujudkan nilai-nilai harmonisasi kehidupan? Itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan menghendaki bagaimana harmonisasi ini mewujud nyata dengan baik. Lalu Tuhan memakai keluarga demi keluarga. Semua keluarga, tidak ada yang terlepas. Semua keluarga dipakai oleh Tuhan. Oh, aku tidak sempurna. Bagaimana keluargaku bisa dipakai? Bisa kalau engkau mau. Tidak ada yang sempurna, benar-benar sempurna. Tetapi ketika kita mau dan menyadari bahwa keluarga-keluarga kita ini masih dipenuhi dengan disharmoni, lalu kita mau untuk dipakai oleh Tuhan mendatangkan harmonisasi kehidupan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga itu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan Allah memakai keluarga kita masing-masing, dimulai dari keluarga kita, bagaimana kita menata laku hidup kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai mertua, sebagai menantu, sebagai anak, dan sebagai cucu. Nah, ini harus dimulai dari keluarga kita. Belajar kita bersama-sama untuk menata laku hidup. Laku hidup itu ya perkataan, ya perbuatan, ya sikap kita. Di tengah-tengah keluarga lah kita belajar. Bagaimana orang tua menata perkataan dan sikapnya dalam mewujudkan pendidikan terhadap anak cucu. Bagaimana suami menata perkataan dan perbuatannya terhadap istri. Bagaimana istri menata perkataan dan perbuatannya terhadap suami. Demikian juga mertua menantu. Harus kita mulai. Karena inilah yang menjadi tujuan Allah. Terlebih dalam bulan keluarga ini. Kita dipanggil untuk menyatakan. Untuk melakukan itu kita harus tunduk pada otoritas Allah. Tunduk pada otoritas Allah itu berarti taat melakukan aturan-aturan Allah yang ada di dalam Alkitab. Belajar. Oh, aku belum bisa ini. Belajar lagi untuk melakukannya. Belajar bersama. Nilai-nilai spiritual mulai dibangun. Perkataan kita, ya perbuatan kita. Itu akan mewarnai semua. Roh kehidupan spiritualitas dalam keluarga itu akan mewarnai juga keluarga-keluarga lain di mana kita berada. Berimbas pada masyarakat. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau ngajak kita semua. Marilah dalam memasuki bulan keluarga ini, kita memperbaiki kehidupan keluarga kita masing-masing. Ya. Dalam 1 bulan ini
hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, Alkitab yang berkaitan dengan keluarga dibicarakan, disampaikan, supaya kita dapat menata laku hidup kita dimulai dari keluarga kita masing-masing. Ya, mulai. Bagaimana kita menyapa istri, menyapa suami. Ya. Coba saya mau tanya dulu ya. Siapa di antara Bapak Ibu yang duduk di samping suaminya? Enggak ada. Angkat tangannya. Mana? 1, situ, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dibiasakan saudara, duduk di samping suami atau istri. Ini bukan masjid. Dilanang kabeh. Kenapa saya selalu mengatakan begitu? Karena kalau khotbah disampaikan oleh Ibu Utari atau siapapun melalui mimbar ini disampaikan kepada kita dan mengena pada pasangan hidupmu, kamu tinggal senggol dia. Kan sing ngerti aten-atene bojone kan awake dhewe. Tapi kalau yang di sampingmu itu bojone wong, kan repot. Ngenekno wae. Lirik matanya sithik. Artinya rungokno. Camkan pengajaran firman Tuhan yang disampaikan gembala jemaat kita. Sing ngerti awake dhewe. Jadi dibiasakan. Menurut saya setiap kali saya khotbah dimanapun saya mengajarkan duduklah bersama pasangan hidupmu. Lah kalau pasangan hidupnya enggak mau ke gereja gimana Pak? Kita kan bergereja jam 6. Saya tadi jam 4 sudah bangun. Ya, terus siap-siap mandi dan seterusnya. Istri saya, Mam, bangun. Kalau ada yang dibangunkan, umpamanya bapaknya duluan bangun lalu bangunkan istrinya. Mam, bangun. Panggilannya apa untuk istri? Manggil apa ibu-ibu bapak-bapak pada istrinya? Arana. Manggilnya apa? Hah? Sayang. Oh, bagus. Yang sayang. Ada yang ngundang istrinya, "Hei!" Mbah. Panggillah yang mesra. Dan ini harus diupayakan. Kagok enggak biasa. Mulai. Nanti akan mewarnai semua. Kalau dia dibangunkan masih belum mau, mulai di ultimatum. Kalau minggu kamu enggak mau bangun, berangkat ke gereja, dino setu aku turu dewe. Enggak mau bersama dengan. Nah ini diupayakan. Jadi kalau kita enggak mengupayakan dari diri kita, karena kalau suami atau istrinya itu malas ke gereja, itu akan menjadi teladan yang tidak baik kepada anak, mantu, dan cucu. Kita mulai dari keluarga kita, semua kita. Bagaimana kita, karena kan sekarang itu ngajari atau mendidik anak itu kan sulit banget. Kita butuh hikmat. Kita perlu bercakap-cakap dengan anak kita sehingga dia bisa memahami kehidupan yang baik. Saya bersyukur punya cucu namanya Kenan. Dia selalu tanya,
manggil saya papi. Papi, Tuhan Yesus itu baik apa jahat? Nah, gitu. Pertanyaannya aneh-aneh kadang. Dan saya harus mikir, ini kepieng nerangno karo cucu saya, supaya dia bisa memahami dengan baik. Ya baiklah nak, saya bilang. Allah itu mengasihi, Allah itu memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, menyertai, melindungi. Kenan dilindungi, dia mantuk-mantuk. Nah, ini loh bagaimana kita karena kan waktu kita bersama dengan keluarga itu kan sudah jarang, saudara. Coba, berapa keluarga yang punya waktu makan bareng di meja makan sambil ngobrol? Kan sudah tidak punya kita itu. Ya. Tapi apakah ini bisa diperbaiki? Bisa kalau engkau mau. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita memulai dalam bulan keluarga ini supaya menata semuanya. Dari keluarga masing-masing lah, dimulai dari keluarga. Karena kalau dalam keluarga kan keluarga lain belum lihat, diupayakan. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dan dengan menghayati perjamuan kudus yang kita rayakan pada hari ini, sebagai hal yang mengingatkan kita tentang pengorbanan Kristus di Bukit Golgota yang mau mengangkat kita kembali sebagai rekan sekerja Allah. Saudara, ini harus dicamkan. Tuhan mau mengangkat engkau menjadi rekan sekerja Allah. Itu luar biasa. Jangan mikir materinya. Tetapi ketika kita mau, aku mau Tuhan, pakailah aku, dan Tuhan memberkatimu. Apa yang kau butuhkan diberkati Tuhan. Kalau belum bagaimana Pak Pendeta? Berupaya terus, berikan hidupmu untuk menjadi rekan sekerja Allah. Tuhan Yesus menolong kita bila kita mau diperbaharui dan bersedia menjadi rekan sekerja Allah. Jadi kata kuncinya mau diperbaharui, bersedia diperbaharui, menjadi teman sekerja Allah. Mulailah hari ini dan Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu kami boleh menerima pengajaran firman. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mewujud nyatakan pengajaran firman ini di bulan keluarga ini, supaya keluarga-keluarga kami menjadi rekan sekerja Allah, mendatangkan harmonisasi kehidupan yang baik. Kiranya Roh Kudus memampukan kami. Biarlah kami boleh menghayati juga akan perjamuan Tuhan yang kami rayakan bersama pada hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Mari kita persiapkan diri kita dengan menyanyikan pujian 190 PPR 1, 190 ayat 1 dan 2.
Kalvari sampai pada akhir hayati. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Ku yakin hidup penuh rahasia ini sekali akan lalu pasti. Tetapi kuasa iman memberi kemenangan menuju ke pangkuan Tuhan. Pun aku percayakan Kalvari sampai pada akhir hayati. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi setiap orang percaya yang sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya berdosa dan mau bertobat untuk menyerahkan hidupnya pada pemeliharaan ilahi. Datanglah dan ambillah perjamuan Tuhan dengan iman, dan kuatkanlah dirimu melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus sambil mengucap syukur. Kepada saudara-saudara yang belum mengaku percaya pada Yesus Kristus dan dibaptis, dipersilakan segera mengikuti katekisasi, dan setelah dibaptis baru ikut mengambil perjamuan Tuhan. Sakramen perjamuan kudus ini juga disediakan bagi saudara-saudari yang telah dibaptis dan menjadi warga gereja lain, di mana pada kesempatan hari ini saudara berbakti bersama dengan kami. Mari kita mengakui akan segala salah dan dosa kita. Ya Tuhan, ya Allah kami mengakui di hadapan-Mu bahwa hidup kami tidak sempurna. Bahwa seringkali juga hidup kami dalam keluarga mendatangkan disharmoni relasi hubungan. Di tengah-tengah masyarakat juga di dalam kehidupan bergereja. Sebelum kami mengikuti perjamuan kudus ini, ampunilah kami akan segala salah dan dosa kami, sehingga kami dapat mengikuti perjamuan kudus ini dan menghayati perjamuan kudus ini, sehingga kami boleh mewujudkan kehidupan yang baru dalam kehidupan keluarga-keluarga yang baru untuk mendatangkan harmonisasi kehidupan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kami mohon
pengampunan dari-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita ungkapkan pujian pengakuan dosa kita melalui PPR 1 nomor 153 bait 1 dan 3. Tuhan pun berkata, ya lemah imanmu, tetaplah berdoa, harap akan Daku. Yesus membayar hutangku penuh, meski dosaku besar, Tuhan yang membasuh. Aku pun tak layak meminta rahmat-Nya, dosaku yang banyak dihapus darah-Nya. Yesus membayar hutangku penuh, meski dosaku besar, Tuhan yang membasuh. Mari yang bertugas bisa maju ke depan. Buka. Buka. Mari kita berdoa untuk roti, hosti, dan anggur. Di hadapan kami ya Tuhan telah tersedia hosti dan roti bersama dengan anggur perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan sucikan dan berkati dan menolong setiap kami untuk dapat menghayati akan pengorbanan Kristus di bukit Golgota dalam perjalanan Via Dolorosa untuk menebus kami dan menyucikan segala salah dan dosa kami. Kami mohon Tuhan memberkati dan menyertai kami semua yang mengikuti perjamuan ini. Amin. Pada waktu perjamuan terakhir, Tuhan mengambil roti lalu mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lalu dia mengambil cawan perjamuan dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan untuk menyucikan dan menebus dosa-dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan bagikanlah pada mereka. Langsung dibagi. Ya.
Sementara roti perjamuan dibagikan, kita menyanyikan pujian nomor 144, bait 1 dan seterusnya sampai perjamuan ini dibagikan. Yesus bawaku ini dekat ke salib-Mu, air hidup di Kalvari, alirkan padaku salib-Mu, salib-Mu, itulah yang mulia pada perjalananku menuju ke surga. Udah, ambil. Mati, kita di sini semua. Oh, Ibu belum. Ya. Saudara, di hosti itu ada tulisan Alkitab. Dibaca menjadi rema dalam hidupmu, diimani. Apa firman Tuhan untuk dirimu? Ya. Mari kita angkat hosti kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita makan hosti ini dan menjadi berkat untuk kehidupan kita. Mari kita makan bersama. Mari kita angkat anggur perjamuan dengan ucapan syukur bahwa darah Kristus telah menyucikan kita. Mari kita minum bersama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu kami boleh rayakan perjamuan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, menyertai kami, menolong kami. Biar melalui perjamuan ini iman kami semakin ditumbuh kembangkan. Kami boleh mengingat pengorbanan Kristus di Bukit Golgota. Sehingga keluarga-keluarga kami dapat mewujudkan harmonisasi kehidupan yang dimulai dari keluarga kami masing-masing. Tolonglah kami ya Tuhan, dan biarlah perjamuan ini menjadi berkat bagi keluarga kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Ditutup lagi. Iya, tutup.
Ya, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang membangun iman kita, dan kita juga diingatkan melalui sakramen perjamuan kudus bahwa dosa kita telah dihapus, dan kita harus selalu mengingat dan menjaga marwah untuk selalu setia kepada Tuhan kita. Dan pada saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, dan pada pagi hari ini ada 2 kantong yang berwarna hitam untuk operasional gereja dan yang hijau untuk diakonia. Dan sebagai dasar kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan terambil dari 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 12. Allah yang menyediakan benih untuk si penabur dan makanan untuk kita, Ia juga akan menyediakan dan memperbanyak apa yang kalian tabur, supaya hasil kemurahan hatimu bertambah pula. Dengan demikian kalian akan serba cukup dalam segala hal, sehingga kalian selalu dapat memberi dengan murah hati. Dan pemberian-pemberianmu yang kami bagikan menyebabkan banyak orang mengucap terima kasih kepada Allah. Sebab perbuatan baik yang kalian lakukan ini bukan hanya untuk mencukupi kekurangan umat Allah saja, tetapi juga akan menyebabkan banyak orang berterima kasih kepada Allah. Sajak petugas untuk bisa maju ke depan, dan sajak jemaat bisa bangkit berdiri. Kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh maha besar Engkau ya Tuhan Allah kami, yang selalu menyertai, memimpin kami, menuntun kami dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Engkau senantiasa memberikan berkat atas kami ya Tuhan, setiap hari, setiap saat. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak mengucapkan syukur kepada Engkau ya Tuhan, melalui persembahan yang hendak kami berikan kepada Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini. Berkati ya Tuhan persembahan ini, biarlah persembahan ini benar-benar hanya untuk kemuliaan-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan, berkati juga tangan-tangan yang mengatur persembahan ini ya Tuhan. Biarlah ini semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita senantiasa dikuatkan setelah menerima sabda kebenaran firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus. Dan kita akan pujikan satu lagu penutup dari PPR 1 nomor 140.
Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan yang Maha Kuasa, sebab kasih-Nya diberikan putranya yang telah mati untuk menebus dosa, membuka pintu surga bagi semua. Puji-Hu, puji-Hu, dengarlah sabdanya. Puji-Hu, puji-Hu, giranglah manusia. Mari kebabari antar putranya, berikan puji atas kasih-Nya. Caranya lah yang membawa selamat, janji-Nya tetap bagi yang percaya. Siapa berdosa bila bertobat, oleh-Nya diberikan rahmat sepenuhnya. Puji-Hu, puji-Hu, dengarlah sabdanya. Puji-Hu, puji-Hu, giranglah manusia. Mari kebabari antar putranya, berikan puji atas kasih-Nya. Sajak jemaat bisa bangkit berdiri. Besarlah kasih-Nya kepada kami, penuhi kami karena ditebus. Bahagia mencapai puncak tertinggi bila kami melihat wajah Yesus. Puji-Hu, puji-Hu, dengarlah sabdanya. Puji-Hu, puji-Hu, giranglah manusia. Mari kebabari antar putranya, berikan puji atas kasih-Nya. Sebagai jemaat Mennonite, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan seperti berikut. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan kita lanjutkan dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa dan kita mendoakan beberapa saudara kita yang berulang tahun. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh akhiri seluruh rangkaian ibadah pembukaan bulan keluarga dan juga ibadah perayaan perjamuan kudus. Kiranya semua berkat yang dari Tuhan dicurahkan bagi kami yang mengikuti ibadah pada hari ini. Dan kiranya Tuhan menolong kami semua supaya kami boleh mewujudkan kehidupan yang baik. Dalam kesempatan ini kami berdoa bagi beberapa saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk saudara Yustian Adi Nugraha. Kami berdoa untuk Ibu Legina. Kami berdoa untuk anak Salomita Grifta Sihaloho. Kami berdoa untuk Bapak Esti Adi Wibowo. Keempat saudara kami ini berulang tahun. Sebagaimana telah Tuhan nyatakan dalam hidup mereka, dalam perjalanan hidup mereka, dan bagaimana Tuhan telah memberkati, menyertai, melindungi, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, hikmat yang dari Allah. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan kiranya keempat saudara kami ini dapat mewujudkan ucapan syukurnya kepada Tuhan melalui hidupnya yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami menyerahkan dalam kehidupan yang baru, tahun hidup yang baru, biarlah berkat yang sama dicurahkan juga bagi mereka. Terpujilah Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan menerima berkat yang dari Tuhan. Dan perjalanan kami pulang pun diberkati oleh Tuhan. Kembalilah dalam kehidupan-Mu sehari-hari, jadilah pelaku firman, dan tadahkanlah tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, dan penyertaan Tuhan Yesus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.